Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat diperjumpakan kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Suatu Tanda yang Membedakan Umat Allah. Ayat intinya diambil dari Yehezkiel 20 ayat yang ke-12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Keterangannya, sebagaimana hari Sabat menjadi tanda yang membedakan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk masuk Kanaan di dunia, demikianlah juga ia menjadi tanda sekarang yang membedakan umat Allah bila mereka keluar dari dunia untuk masuk perhentian surgawi. Pemeliharaan hari Sabat merupakan sarana yang diurapi Allah untuk mempertahankan pengetahuan tentang Dia sendiri dan untuk membedakan antara rakyatnya yang setia dan yang mendurhaka terhadap hukumnya. Hari Sabat itu milik Kristus. Oleh karena Ia menjadikan segala sesuatu, maka Ia menjadikan hari Sabat. Hari Sabat itu diasingkan olehnya sebagai suatu peringatan akan pekerjaan penciptaan. Hari Sabat itu menunjukkan bahwa Ia adalah pencipta dan yang menguduskan. Hari Sabat itu memaklumkan bahwa Ia yang menciptakan segala perkara di langit dan di bumi, dan yang olehnya segala sesuatu berkaitan, adalah kepala gereja, dan dengan demikian oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Berbicara mengenai Israel, Ia berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, yaitu yang menguduskan mereka. Jadi, hari Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menguduskan kita dan diberikan kepada semua orang yang dikuduskan Kristus. Selaku tanda kuasanya yang menguduskan, hari Sabat itu diberikan kepada semua orang yang melalui Kristus menjadi sebagian dari Israel Allah. Bagi semua orang yang menerima hari Sabat itu sebagai tanda kuasa Kristus yang mencipta dan menebus, merupakan suatu kesukaan. Dengan melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri bersuka di dalam Dia. Hari Sabat bagi mereka menunjukkan pekerjaan penciptaan sebagai bukti kuasanya yang luar biasa dalam penebusan. Sementara Ia mengingatkan pikiran akan kedamaian Eden yang hilang itu. Ia mengatakan tentang damai yang dipulihkan melalui juru selamat. Dan setiap benda di dalam alam mengulangi undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-25. Hari Sabat adalah kaitan emas yang mempersatukan Allah dan umatnya. Suatu tanda yang membedakan umat Allah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa hari Sabat, hari ke-7 yang tertulis dalam hukum yang keempat dari 10 perintah Allah itu, merupakan tanda pembeda umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Untuk itu, sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, panggilan diberikan bagi kita. Apabila kita rindu mengikuti perintah-perintah Tuhan dan tergabung dalam umat Tuhan yang sejati, yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari dengan pertolongan Tuhan kita datang lebih dekat kepada Tuhan, menuruti kepada kehendak-kehendak Tuhan, terlebih khusus memelihara hari Sabat, hari ke-7 yang Tuhan telah berkati untuk kita sucikan. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya bisa termasuk dalam umat-umat Tuhan yang terus setia memelihara hukum-hukum Allah dan terus memiliki iman Yesus Kristus hingga Maranatha, Tuhan menjemput kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih akan tanda yang Kau berikan bagi kami untuk kami terus pakai selama kami ada di dunia ini, bahkan sampai masa kekekalan. Kami rindu kami termasuk golongan umat-umat Tuhan yang terus setia kepadamu dalam menuruti akan kehendak-kehendak Tuhan dan beriman kepadamu ya Bapa. Kami datang kepadamu berdoa kiranya Allah yang Maha Baik memberikan kepada kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, untuk bisa lebih mengerti akan kehendak Tuhan dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Bapa, kami dimampukan untuk bisa dipersiapkan menerima roh hujan akhir. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia rohani yang akan memampukan kami dengan kuat kuasa surga, melayani dengan penuh kesukaan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami rindu kami semuanya bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan apabila Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut Engkau di angkasa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.